Halo, kembali lagi bersama saya Arif di channel Encoder Indonesia, tempat berbagi codingan. Nah, jadi teman-teman, di video sebelumnya saya telah mengajarkan mengenai bagaimana membuat list pada HTML kita. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membuat yang dinamakan mengenai hyperlink. Nah, atau bisa disingkat dengan link. Jadi pertama teman-teman bisa buka dulu Sublime Text-nya. Kita buka open folder. Nah, kita buat dulu ya. Di sini misalkan pertemuan 8 seperti ini ya. Kita select foldernya. Nah, sudah. Kita buat file baru, kita namakan, kita save, namakan hyperlink.html seperti ini ya teman-teman. Nah, kita buka tag HTML-nya, langsung saja tab. Judulnya adalah hyperlink. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan buat mengenai hyperlink adalah satu tag hyperlinknya. Hyperlink. Nah, di sini untuk membuka tag hyperlink, untuk membuat suatu hyperlink di HTML, kita menggunakan tag A seperti ini ya. Dengan tutup tagnya A seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita membuat tag hyperlink, kita juga akan belajar mengenai apa yang disebut dengan relative URL atau dan absolute URL seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti yang terakhir kita akan buat suatu paragraf. Jadi teman-teman bisa untuk ketika mengeklik linknya itu, maka teman-teman akan menuju ke satu bagian tertentu dari paragraf. Menuju bagian tertentu paragraf. Nah, oke, kita save. Kita lihat di browser kita tidak ada apa-apa karena kita membuat hanya baru judul di tabnya saja, hyperlink seperti ini. Nah, yang pertama kita akan membuat link ya. Misalkan kita ketik A saja, lalu tab, nah otomatis. Nah, href ini akan diisi dengan tujuan dari link yang akan kita tuju. Misalkan untuk pertama ini saya tuliskan kosong ya, kita tuliskan pagar seperti ini, tuliskan ini adalah link. Kita save seperti ini, kita refresh. Nah, udah muncul ya teman-teman. Kita klik. Nah, dia tidak akan kemana-mana karena kita menuliskan hrefnya hanya pagar seperti ini. Nah, teman-teman, mengenai relative URL, jadi teman-teman ini bisa membuka suatu file dengan link ini ya, dengan mengarahkannya menggunakan relative URL. Di sini saya akan mengarahkannya ke sini ya. Bentar. Saya akan arahkan ke sini. Terus programming HTML video itu pertemuan 3 ya. Nah, kita masuk ke pertemuan 3 ke folder latihan1.html ya. Jadi karena pertemuan 8 ini berada di tidak satu folder dengan salah. Jadi hyperlink ini tidak berada satu folder dengan pertemuan 3 tadi ya. Jadi yang kita lakukan adalah menuliskan titik-titik slash. Jadi ini artinya adalah kita naik satu folder. Nah, kita cari folder pertemuan 3 ini slash. Nah, kita cari filenya apa namanya? Filenya namanya latihan1.html. Jangan lupa ya teman-teman untuk menuliskan ekstensi dari filenya. Kita save. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kita klik ya. Nah, maka dia akan menuju ke halaman pertemuan 3 latihan1.html ini. Nah, inilah yang disebut dengan relative URL. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya absolute URL, yakni kita menuju langsung ke
ininya, ke servernya. Misalkan kita ingin menuju ke Google gitu ya, kita tuliskan http://www.google.com. Kita save, kita kembali, nah kita klik ya. Nah, maka dia akan menuju ke Google ya. Begitu teman-teman mengenai absolute URL. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa memberikan yang dinamakan atribut target. Nah, target ini jika kita tidak isi, maka dia otomatis akan membuat targetnya adalah self, seperti ini, underscore self. Nah, ini artinya apa? Jika kita mengklik linknya, maka dia akan membuka halaman itu di halaman yang sama, seperti itu, seperti tadi ya. Namun, jika kita ganti menjadi seperti ini, blank, seperti ini, maka kita lihat dia akan membuka tab baru. Refresh, kita klik. Nah, dia akan membuka tab baru. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan buat suatu paragraf ya. Kita ingin membuat ini ya. Sini kita hapus. Href-nya kita kosongkan saja dulu. Kita buat list ya. Kita buat list dulu. Misalkan kita pakai OL ya. LI terus A ini. Href-nya kita kosongkan dulu. Kita isi ini menuju bagian 1. Kita kopikan saja ya. Kita paste nanti. Copy. Enter, paste. Kita ganti menuju bagian 2, menuju bagian 3. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita buat paragrafnya ya. Oke, kita tuliskan, ketik saja lorem, lalu tab, maka akan dibuatkan tulisan seperti ini oleh Sublime Text-nya. Nah, kita buat BR yang banyak ya, biar bisa di scroll ya. Kita C sebanyak-banyaknya. Ya, tidak banyak-banyak juga sih sebenarnya ya. Kita hapuskan, cukup. Kita buat lagi paragraf P, lorem seperti ini. Kita kopikan di sini BR-nya, copy, lalu kita kasih BR lagi, kita buat P lagi, kita tuliskan lorem seperti ini. Lalu yang terakhir kita buat lagi BR-nya, kita save, kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Nah, ini ya, seperti ini ya. Di sini ada 3 paragraf ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman, kita ingin bahwasanya kita klik bagian 1, maka dia akan menuju sini. Bagian 2, dia akan menuju ini. Dan bagian 3, menuju bagian yang terbawah. Caranya bagaimana? Kita berikan ID pada paragrafnya. Nah, di paragraf ini kita kasih ID ya. ID bagian 3. Misalkan seperti itu. Kita kasih juga di paragraf 2-nya ID bagian 2. Nah, di paragraf pertama kita kasih juga ID bagian 1. Nah, kita akan panggil ID-nya di href-nya. Nah, untuk memanggil ID ini kita cukup menuliskan tanda pagar seperti ini, lalu tuliskan nama ID-nya. Misalkan kita menuju bagian 3, maka tuliskan bagian 3. Di paragraf 2 bagian 2, dan di paragraf 1 bagian 1. Kita save, kita lihat hasilnya, kita open di browser ya, kita klik. Nah, sudah kan teman-teman? Mudah bukan? Ya, seperti ini. Nah, demikian penjelasan mengenai hyperlink dari video seri HTML dasar ini. Jika teman-teman masih ada pertanyaan atau masih ada yang belum dipahami, bisa untuk mengisi kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Encoder Indonesia. Terima kasih telah menonton. Ditunggu video-video selanjutnya mengenai HTML dasar. Sampai jumpa kembali.